Pernahkah kalian membayangkan kereta api kembali melintas di Kabupaten Bondowoso? Ya, setelah lebih dari 20 tahun nonaktif, harapan itu kini kembali menguat, bahkan semakin nyata. Jalur kereta api yang telah nonaktif sejak tahun 2004 itu kini kembali dilirik untuk diaktifkan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan apakah kereta api akan benar-benar kembali ke Bondowoso? Simak ulasan lengkapnya dalam video berikut ini. Jalur kereta api dari Kalisat, Bondowoso, Situbondo hingga Panarukan bukanlah jalur baru. Jalur ini dibangun sejak tahun 1897 oleh perusahaan kereta api Belanda Staatspoorwegen. Selama puluhan tahun, jalur ini menjadi urat nadi transportasi dan distribusi hasil bumi di Jawa Timur. Bahkan, jalur ini sudah lebih dulu ada sebelum jalur dari Kalisat ke Banyuwangi dibangun, yang kini menjadi jalur kereta api utama di lintasan milik PT KAI Daop 9 Jember. Jalur kereta ini juga dikenal dengan cerita kelamnya, Gerbong Maut. Ya, sebuah tragedi kemanusiaan yang merenggut puluhan nyawa para pejuang kemerdekaan pada saat agresi militer Belanda pertama tahun 1947. Namun sangat disayangkan pada tahun 2004 operasional jalur kereta ini resmi dihentikan dengan alasan okupansi yang minim dan prasarana yang sudah tidak layak. Sejak tahun 2004 itu pula, rel-rel dan stasiun di jalur ini seolah tertidur panjang, termakan zaman dan ditelan oleh waktu. Tertidurnya jalur ini selama puluhan tahun dan perkembangan perkeretaapian di Indonesia yang sangat pesat tentu membuat masyarakat rindu akan hadirnya kereta api di jalur ini. Titik balik akhirnya muncul pada sekitar bulan Oktober tahun 2025 kemarin, saat 3 kepala daerah dari Kabupaten Situbondo, Bondowoso, dan Jember sepakat untuk melaksanakan reaktivasi jalur tersebut mulai tahun 2026 ini. Selain itu, Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Kelas 1 Surabaya juga telah melakukan survei identifikasi desain atau SID. Survei ini dilakukan selama 1 pekan di jalur nonaktif Kalisat, Bondowoso hingga Panarukan. Tujuannya adalah memetakan kondisi existing jalur dan mengidentifikasi potensi hambatan jika jalur ini diaktifkan kembali. Dalam survei ini tentu tim BTP tidak hanya melihat rel, mereka juga memetakan seluruh trase jalur, kondisi stasiun, jembatan, lahan hingga titik-titik kerusakan. Data teknis seperti panjang jalur dan kondisi struktur dikumpulkan sebagai bahan awal perencanaan. Seluruh jalur ini juga dipetakan menggunakan GPS,
dan didokumentasikan secara visual agar kondisi lapangan terekam secara menyeluruh. Data inilah yang nantinya menjadi dasar survei lanjutan yang lebih detail. Namun, membangunkan jalur yang lama telah nonaktif tentu tidak mudah. Dari hasil survei awal ditemukan sejumlah tantangan serius. Beberapa stasiun diketahui sudah beralih fungsi. Jembatan kereta api meski ada yang masih cukup baik, namun tetap perlu kajian kelayakan ulang. Bahkan, sebagian jalur kini tidak lagi steril, karena berdekatan langsung dengan pemukiman warga. Tak sedikit juga bangunan permanen yang telah berdiri kokoh di bekas jalur kereta tersebut. Bangunan bekas stasiun Sukowono, satu petak dari stasiun Kalisat, kini telah beralih fungsi menjadi kafe dan tempat nongkrong untuk anak-anak muda. Artinya reaktivasi jalur ini tidak hanya soal teknis, tapi juga soal sosial dan koordinasi lintas pihak. Tak hanya soal teknis, reaktivasi jalur ini juga menyangkut nilai sejarah. Pada tahun 2023 lalu, BTP Surabaya bersama komunitas Indonesian Railway Preservation Society berhasil menyelamatkan alat sinyal tua dari stasiun Prajekan. Sinyal yang disebut sinyal tebeng Krian itu kemudian dipreservasi dan diletakkan di dekat stasiun Krian Sidoarjo, tempat benda bersejarah itu berasal. Langkah itu menunjukkan bahwa perkeretaapian bukan hanya sekedar transportasi, tapi juga warisan sejarah yang layak dijaga. Begitu juga jalur Kalisat Bondowoso Panarukan adalah saksi perjalanan panjang perkeretaapian di Jawa Timur. Drama reaktivasi jalur KA Kalisat, Bondowoso, Situbondo hingga Panarukan tentu akan menjadi kisah yang sangat menarik untuk kita simak. Meski rumor reaktivasi telah berhembus kencang sejak tahun 2010, 2015 bahkan hingga 2020, namun titik terang mulai terlihat di tahun 2026 ini. Peluang mereaktivasi jalur kereta api dari Kalisat, Bondowoso, Situbondo hingga Panarukan di tahun 2026 ini tentu sangat besar. Meski demikian, BTP Surabaya alias DJKA menegaskan bahwa seluruh proses harus dipersiapkan secara matang, mulai dari aspek teknis, sosial hingga keselamatan. Reaktivasi jalur kereta api bukan pekerjaan instan, namun salah satu hal yang pasti harapan itu kini kembali menyala. Jika semua berjalan sesuai rencana, bukan tidak mungkin suara klakson kereta kembali terdengar di Bondowoso, Situbondo hingga Panarukan.
Menurut kalian, apakah jalur ini layak untuk dihidupkan kembali? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai bertemu di video selanjutnya.